Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rujuk, kita berjumpa lagi di Rujut Podcast dan kali ini kita berbincang terkait pendidikan. Dan kalau kita bicara pendidikan, pasti yang kita hadirkan adalah sosok Kepala Dinas Pendidikan. Beliau adalah bocah asli Bekasi, tapi menjadi Kepala Dinas luar biasa. Dan kita sambut beliau, Dr. Haji Inayatullah. Assalamualaikum, Bang Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat ya Bang Adis ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena kita berbincang jaga jarak nih, kita buka masker kali enaknya Bang Haji ya. Ya, Rada ribet emang kadang-kadang kalau sekarang ini. Ya mudah-mudahan COVID juga segera berlalu lah di Indonesia ini Bang Haji ya. ya, Karena ribet juga. Alhamdulillah nih mulai ada, tapi sekarang mulai agak naik lagi. Iya, nggak tahu naik turun terus ini ya. Mudah-mudahan Siap. sih habis ya. Amin. Dari Kota Bekasi bisa berjalan normal seperti Oke, biasa. siap. Amin, Mulai amin. itu ya. Siap. Oke, Dan kita- amin. Siap. Nah, kita berbincang terkait mau pelaksanaan PPDB nih Bang Haji nih. Proses penerima siswa baru ya. 2022, sorry. Nah, untuk pelaksanaan sendiri Bang Haji ini kan udah pendaftaran ya, pra PPDB nih. Nah, ini Bang Haji bisa informasikan buat kawan rujuk bahwa sesuai dengan Perwal nomor 5 ya, tahun 2022. Nah, bisa diinformasikan apa saja nih yang pelaksanaan melalui proses pra pendaftaran, kemudian nanti tanggal 4, 5, 6 itu pendaftaran sendiri Bang Haji. Silakan Bang Haji. Ya, terima kasih Bang Lukman. Mudah ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Dan kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Iya. Dalam rangka melaksanakan studi kita untuk melayani masyarakat khususnya di bidang. Iya. Lalu saya sampaikan dengan proses PPDB ini kan merupakan kerja tahunan Iya. yang setiap tahun kita laksanakan dan permasalahan juga sama ya. Nah, tahun ini tahun 2022 kita melaksanakan PPDB sama seperti tahun lalu, yaitu PPDB online untuk SD negeri dan SMP. Ini dasarnya adalah peraturan wali kota nomor 5 tahun 2020. Nah, di situ dalam proses PPDB online ini untuk SD adalah 3 jalur, jalur donasi, kemudian dan perpindahan. Untuk SMP adalah 4 jalur, ya, jalur donasi, afirmasi, prestasi, dan juga Perpindahan orang tua ya. Jadi ada 4 jalur untuk SMP, 3 jalur untuk SMP. Nah, di dalam proses tahapan PPDB ini, ya, berdasarkan Perwal nomor ini ada tahapan-tahapan. Yeah. Ada tahapan sosialisasi, tahapan pendaftaran, dan tahapan pelaksanaan PPDB online. Nah, sekarang ini kita udah tahap kedua, yaitu tahapan pra pendaftaran. Di mana pra pendaftaran ini dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 Juni. Sampai tanggal 30 Juni ya. Nah, pra pendaftaran ini ngapain aja nih si calon siswa ini untuk naik ke tingkat selanjutnya gitu? Ya, jadi pra pendaftaran ini ya, calon peserta didik itu mengupload data-data yang diperlukan dalam proses pendaftaran online nanti. Iya. Data pra pendaftaran ini diupload, ini berdasarkan nanti dia misalnya ada 4 jalur untuk misalnya SD ya. Iya. SD ke SMP itu ada 4 jalur. Misalnya ada jalur afirmasi, ada donasi. Nah, kalau misalnya ada jalur donasi, berarti kan dia cukup dia mengupload KK, kemudian KTP, dan juga apalagi itu ya, nilai segala macam, nilai surat keterangan nilai akhir atau SKNA. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia mendaftar jalur PTO atau afirmasi atau jalur apalagi tadi prestasi, nah itu ada khusus lagi, ada tambahan, ada khusus. Tambahannya apa? Misalnya untuk prestasi dia harus punya piagam-piagam yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sertifikat yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang. Misalnya untuk prestasi tahfiz harus dari MTQ atau dari Kemenang. Kemudian misalnya olahraga dari bidang KONI ya. Kemudian prestasi dari mana, kan itu dari sekolah atau dari dinas pendidikan provinsi, kota, kabupaten atau nasional khususnya. Kemudian kalau PTO berarti dia ada surat keterangan pindah. Orang tuanya tuh ya. Orang tua. Mau itu dari misalnya PTO dari pihak swasta, boleh dari perusahaan. BUMN dari pimpinan lembaga. Kemudian PNS dari
Nah itu adalah khususnya. Kalau secara umum tadi ada. Yang umum ya tadi kayak kartu Ya, keluarga gitu ya. KTP, KTP. ya, itu kesehatan, tanggung jawab mutlak, ya itu ada. Nah ini sangat perlu ya. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi dalam pelaksanaan, karena data gini, data SD, lulusan SD di Kota Bekasi sudah ada kita. Nah nanti kan lulusan SD kita MI di Kota Bekasi adalah 44.460. Banyak juga Bang Haji ya. 44.000. 44.460. Oke. Nah, sedangkan daya tampung di SMP? Daya tampung ya ini ya maksudnya. Ada kendala daya gitu ya? Sekolah negeri SMP itu adalah 13.000 sekian. Waduh, timpang banget ya Bang Haji ya. Sekitar 20 sekian persen. 20% ya, betul. Jadi sisanya kan tidak tertampung. Nah, oleh karena itu, nah ini kita berharap kepada masyarakat atau orang tua atau calon orang tua ya, ini sekolah negeri dan swasta sama ya. Karena jadi jangan semua bisa sekolah. Betul, jangan negeri minded aja ya. Nah, itu harapan kita. Nah, nanti kalau misalnya ada orang tua misalnya kurang mampu, nanti itu ada sekolah-sekolah swasta, nanti kita biayai dia. Oh, ditanggung juga nih. Misalnya si siswa ini nggak keterima di sekolah negeri, pindah diterima di sekolah swasta gitu kan. Ini ditanggung nih dari pemerintah. Oh. Tapi yang orang yang tidak mampu ya. Oh, tidak mampu ya. Oke, itu berapa biayanya per bulan berapa ditanggungnya Bang Haji? Kita sudah masuk ke tahun 2023, nanti rencana itu per siswa ditanggung ya oleh oleh pemerintah Kota Bekasi bagi yang tidak mampu. Itu per bulan 100. Per bulan 100 ya. Dan itu nanti orang tidak mampu itu di sekolah swasta dia tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk uang makan sebagainya. Luar biasa tuh kalau rujuk ya. Segitu pedulinya Kota Bekasi ya buat di luar Bosda. Di luar Bosda juga. Di luar Bosda nanti ada per bulan 25.000 per siswa per bulan. Ditambah dengan 100.000 berarti 125.000 ya. Jadi jangan khawatir kalau rujuk buat apa anak-anaknya atau mungkin saudara yang tidak terima di sekolah negeri, di sekolah swasta dibiayai itu ya. Luar biasa Kota Bekasi Bang Haji ya. Nah, kemudian dilanjut Bang Haji. Tadi proses upload. Itu kan pra pendaftaran gitu kan. Nah, nanti pas pendaftaran sendiri bagaimana tuh Bang Haji? Tanggal 4, 5, 6 begitu. Ya, jadi proses pra pendaftaran ini sangat penting. Ya. Kalau misalnya dia di dalam proses pra pendaftaran ini dia tidak mendaftar, tidak mengikuti tidak bisa mengakses. Dia tidak bisa mengakses nanti pas pelaksanaan PPDB online tanggal di websitenya Siap PPDB ya? Iya. Nggak bisa diakses di situ. Bisa. Karena data ini masuk gitu. Jadi harus ya ini sangat penting ya. Sangat penting pra pendaftaran ini mengupload data semuanya. Ini untuk mengkonfirmasi ya gitu. Supaya makanya jangan sampai dapat nomor registrasi juga mungkin ya setelah pasca pra pendaftaran itu ya. Iya. Itu adalah pengajuan akun. Oh, nomor akun ya bisa masuk ke dalam pelaksanaan PPDB. PPDB online-nya nanti tanggal 4, 5, 6 dan 7. Oke. Jadi 4 hari. Iya. Nah, ini kan kita menarik Bang Haji. Tadi untuk jalur, kalau SD kan kita semua tahu lah cuman 3 jalur ya. Iya, 3 jalur. Nah, yang menarik kan SMP nih Bang Haji. Zonasi tahun ini masih tetap 50%. Ya, untuk tahun ini tahun 2002 kita diujinya sama. Permendikbudnya tahun 2021 ya? Iya, 21. Jadi kita hanya jadi sama ya. Nah, hanya untuk jalur zonasi kita 50% makanya kemudian afirmasi 33% kalau nggak salah ya. Ada penambahan 3% ya. 15%. Sisanya adalah perpindahan orang tua. Oke. Nah, zonasi nih Bang Haji, ini sering rancu masyarakat ya. Kebanyakan kan mereka berpikir nanti mau pendaftaran mau pindah rumah dekat sekolah aja. Kan kebanyakan begitu nih setahun sebelumnya gitu kan. Tapi sebenarnya ada jarak tertentu nggak sih Bang Haji untuk misalnya zonasi dari titik gerbang sekolah, kemudian berapa meter jaraknya gitu kan. Tapi sebelum dijawab mungkin kita rehat sejenak Bang Haji ya. Tetap di Rujuk Podcast. Baik kawan Rujuk, kita masih berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bang Dr. Haji Inayatullah MPD. Ya, siap. Jarang bocah-bocah Bekasi nih jadi dokter, apalagi jadi kepala dinas Bang Haji. Nah, dulu waktu kecilnya gimana sih Bang Haji? Kan kalau bicara orang Bekasi nih jarang banget nih, termasuk kan orang-orang tua kita dulu nih, bocah sekolah juga kan jarang perhatian gitu. Apalagi sampai dokter nih Bang Haji, luar biasa. Kalau bicara orang tua saya kan orang kampung Bang. Iya. Orang kampung, kalau kampung dilihat itu Kampung Penggarutan atau tepatnya di Kampung Kepu. Kampung Kepu ya? Kampung Kepu. Kampung Kepu itu kalau dilihat di Google mungkin di map nggak ada. Nggak kelihatan ya. Tapi karena sekarang aja sudah ada
perumahan segala macam, Iya, akhirnya iya. kita nebeng di perumahan tuh. Jadi perumahan THP gitu, nama Harapan baru, iya, iya. tapi tetap di kampung. Tapi luar biasa semangat pendidikannya Bang Haji sampai dokter bahkan sekarang ya jadi Iya, kepala dinas gitu kan. ya memang orang tua gini pesannya, lu sekolah gue biayain sampai kapan dimanapun. Tapi kan nggak sekolah, pinter buat lu, bahasa orang tua gitu kan. Bodoh ya buat lu. Jadi lu sekolah kemarin gue biayain gitu. Luar Gitu. biasa. Jadi orang tuanya emang peduli juga ya, Iya, orang tua buat orang tua anaknya ke saya depan. tani ya gitu. Jadi pokoknya tani di kampung ya, kampung Kaliabang, Kelurahan Kaliabang Tengah. Kelurahan Kalibang Tengah. Oke, siap. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrolin PPDB. Iya. Tadi sempat keputus Bang Haji. Kalau bicara tadi pra pendaftaran. Ini kan tadi kita udah panjang lebar, Iya. ya kan? Tapi ada 4 jalur ya kan? Iya, Tadi kita bahas tentang zonasi Bang Haji. Iya. Nah, zonasi kan 50% nih. Nah, tadi Lukman sempat singgung itu bagaimana prosesnya? Apakah ada jarak maksimal misalnya atau minimal gitu kan? Terus kan kebanyakan orang 1 tahun atau berapa tahun mau apa anaknya mau sekolah di SMP negeri tujuan suka pindah kartu keluarga tuh. Bagaimana tuh Bang Haji aturannya? Ya, terima kasih Bang Lukman. Iya. Terkait dengan zonasi, kita memang zonasi itu kan kita mengacu kepada Permendikbud ya. Permendikbud kalau dulu kan pertama Permendikbud nomor 17 tahun 2020, Iya. kemudian Permendikbud nomor 1 tahun 2021. 2021 betul. Nah, ini sebenarnya untuk zonasi itu ya, itu kita tidak ditekankan pada jarak. Itu tergantung daripada jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar misalnya ini contoh. Iya. Misalnya contoh SMP yang dipilih misalnya SMP 1. Misalnya SMP 1 itu daya tampung seluruhnya untuk kelas 7 itu misalnya 300. Oke. Ya. 50% dari 150 ya. Ya, 50% dari ini 150. Oke. Ya. Kemudian, nah dari misalnya daya tampung SMP untuk zonasi, misalnya tadi 50, yang daftar 100, kemudian sampai pada misalnya ya dari lokasi dari sekolah ke tempat tinggal atau misalnya calon siswa adalah 100 meter, berarti udah terpenuhi 150 siswa, oke. berarti 51 meter ke atas ngeterima. Oh, Gitu. jadi berdasarkan daya tampung. daya tampung ya. Iya, bukan berdasarkan ditentukan jarak segala macam. Oke, kan banyak informasi simpang siur nih. Iya. Kalau misal jarak sekolah dari misalnya nih dari sekolah sampai 500 meter, udah susah nih nggak bakal keterima nih. Iya. Ternyata salah ya. Salah. Artinya tunggu daya tampung dulu nih, 50% dari daya tampung zonasi dan itu ya. pendaftar. Pendaftar itu. Pendaftar, Oke. tergantung dari pendaftar. Kalau misalnya contoh tadi, misalnya tadi 300, misalnya daya tampung misalnya untuk donasi misalnya kena ada 50%, daya tampung 300 berarti 150. Iya, iya. Nah, kemudian dia kan butuh nih 150 Iya. untuk donasi. Aha. Nah, begitu dia daftar umpama misalnya cuma 100, kebutuhannya 150. Berarti otomatis itu yang 100 diterima semuanya. Yang 100 diterima Diterima semua semuanya ya. karena kurang kan? Oke, Iya. nanti mungkin di tahap 2 gitu atau Iya, gimana tuh ya tahap kedua. penerimaannya ya? Berarti udah, iya nanti di tahap kedua atau untuk selanjutnya. Gitu. Oke, siap. Nah kemudian tadi ada jarak ya, ditanya juga terkait dengan bagaimana sih untuk yang supaya bisa donasi. Nah itu kan ada ketentuannya. Misalnya dia tempat tinggal itu minimal kalau untuk Kota Bekasi berdasarkan Permendikbud itu kan 1 tahun. Tapi kita di Plan Perwa itu 6 bulan. Ya, Dia yang tempat pindah tinggal. kakak itu ya? Iya kakak itu. Berarti 6 bulan perpindahan itu Oh, di Kota Bekasi 6 bulan masih bisa tuh ya? masih bisa. Luar biasa ya. Tapi kalau Oke. untuk SMA itu 1 tahun. 1 tahun kewenangan Jawa Barat sih Iya, itu iya, ya. 1 tahun. Kalau Oke. kita Kota Bekasi ambil kebijakannya 6 bulan beserta Jadi dia 6 bulan tinggal situ bisa memasuki zonasi. Tapi kan nanti tergantung daripada yang daftar itu diterima tidaknya. Oke. Jadi Ada verifikasi lagi berarti nanti. verifikasi jaraknya. Kan begitu nanti dia daftar pas online tanggal 456 begitu daftar misalnya nama Inai misalnya daftar ke SMP 1. Dia jaraknya misalnya 150 meter gitu dari ini, dari tempat tinggal. Nah, nanti pas daftar ada sekian banyak, oh berarti 150 masih bisa terus bergeser lagi. Nah, mentoknya misalnya terpenuhi itu sampai misalnya jaraknya 1 kilo. 1 kilo. Ya, umpama. Untuk menutup tadi 50%. 50%. Oke. Iya, Nah iya, itu iya, jadi iya. proses Oke, gitu. Jadi tidak tentukan, oh iya, berapa sih yang tanya, misalnya apakah 100 meter diterima, apakah 1 kilo terima. Nah itu tergantung. Tergantung tadi Ya, kuotanya udah iya, memenuhi ya, kuotanya 50% tidak. zonasi belum gitu ya Bang Haji ya. Oke. Iya. Nah, informasi itu nih buat kawan rujuk sekalian. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi Bang Haji. Iya. 33% ya Iya. untuk kuotanya ya Bang Haji. Nah, untuk afirmasi ini untuk siapa saja penerima untuk afirmasi ini Bang Haji? Ya, nah jadi untuk jalur afirmasi ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat,
afirmasinya kan dari keluarga yang kurang mampu. Oke. Nah, oleh karena itu kepada calon peserta didik ya yang akan mendaftar ke SMP negeri maupun SD negeri ya, itu silakan. Kalau dia misalnya kurang mampu dan ada datanya, ada data DTKS dan non DTKS yang dari Penerima bantuan itu ya? itu ya, atau dari bantuan iuran dari pemerintah pusat atau punya PKH, itu boleh daftar di Boleh ya? daftar Di afirmasi tadi di tuh. afirmasi. Jangan misalnya gini, dia afirmasi kemudian dia daftar zonasi. Kalau bisa bersaingnya afirmasi dengan afirmasi, Afirmasi aja gitu. ya? Jangan misalnya Oke. dia kelompok afirmasi, misalnya saya ragu-ragu nih, daftar afirmasi takut keterima, kena saya dekat udah jadi zonasi gitu ya. Jadi Nah, harus ada feeling juga di iya, situ ya. feeling. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh nih, tapi punya DTKS, Iya. mendingan afirmasi. bisa gitu. Oke. Jadi afirmasi. Jadi afirmasi adalah untuk keluarga yang kurang mampu. Nah, Makanya untuk yang tidak ada mungkin DTKS, non DTKS, itu bisa nggak dengan SKTM? bisa, Bisa ya? sepanjang ada surat keterangan dari RT RW gitu? RT RW dan surat keterangan dari Kelurahan itu ya? Enggak, dia dikeluarkan Dinas oleh sosial? dinas sosial Oh, gitu. oke. Jadi yang menyatakan dia kurang mampu tidaknya kan dinas sosial. Dinas sosial. Ya, gitu. Kalau DTKS sama non DTKS kan dari kementerian yang sudah divalidasi. Nah, kalau misalnya ada misalnya masyarakat atau orang tua atau non orang tua yang benar-benar tidak mampu, tapi dia tidak ada di data DTKS dan Iya. non DTKS, bisa surat keterangan itu tadi. Bisa tuh ya? Bisa. Oke. Ya. Boleh gitu. Iya. Nah, untuk kemudian jalur selanjutnya nih, prestasi. Ya. Ini kan 15%. Ya. Itu masih terbuka untuk di luar Kota Bekasi, Bang Haji? Sesuai dengan Perwal nomor 5 tahun 2022 itu kita untuk jalur untuk luar Kota Bekasi kita hanya berikan kebijakan untuk SD 5%, SMP 2,5%. Itu untuk jalur apa tadi prestasi. Prestasi ya? Prestasi NKSL maupun prestasi. Itu di luar Kota akademik. Bekasi ya? Di luar Kota Bekasi. Oke. Tapi itu daerah perbatasan. Oh, daerah perbatasan kayak Iya. DKI, DKI jadi misalnya. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, misalnya Bogor, Depok, ya. Dan juga yang punya kerjasama dengan kita. Misalnya DKI kita bisa kerjasama. Iya. Misalnya yang boleh kita berikan, misalnya daerah seperti Kecamatan Bekasi Barat, kemudian Kecamatan berdekatan dengan Jatisampurna. Pondok Kopi gitu Iya, ya? Pondok Kopi, Duren Sawit sana kemudian ya? Jatisampurna, itu boleh. Bekasi Utara, Dengan Medan Satria, Medan itu Satria. kan masih ada tuh. Tarumajaya itu Iya, perbatasannya Tarumajaya, ya? itu. Dengan kabupaten juga bisa, itu dengan Bogor, Kabupaten Bogor juga kita bisa. Itu jadi daerah perbatasan kita berikan untuk SD adalah 5%, untuk SMP 2,5%. Oke. Nah, untuk ini kan ada mungkin siswa yang SD-nya sekolah dasar Islam negeri nih, Iya. SDIT terpadu gitu kan. Iya. Nah, kan punya prestasi tahfidz nih. Ya, Mereka mau masuk SMP negeri nih. Itu jatah kuotanya cuma 1%, Bang Haji. 2%. 2% Iya. untuk tahfidz ini. Iya. Oke. Jadi pokoknya prestasi 2% itu silakan nanti. Itu biasanya jalur-jalur seperti itu jarang masih kekurangan. Oh, jarang ya? Iya, makanya kita jalur-jalur seperti tahfidz Quran, mau 5 juz, mau 2 juz itu ya, itu silakan aja. Yang penting ada surat keterangan. Biasanya itu jarang, masih dari tahun ke tahun berdasarkan evaluasi kita itu jarang terisi, nggak terpenuhi kota tersebut. Nah, makanya kalau dia punya keterampilan itu silakan punya keterampilan itu. Oke. Makanya dari data tahun lalu misalnya 3% kita kurangi Kurangin memang ya. terisi. Karena peminatnya kurang dari Iya, tahfidz kurang. gitu Iya, ya. gitu. Maunya pesantren lagi kali Iya. gitu ya. Oke. Nah, kayaknya semakin menarik Bang Haji nih. Cuman kita rehat sejenak lagi Bang Haji ya. Iya, Tetap siap. di Rujuk Podcast. Baik, kawan Rujuk, kita masih berbincang dengan Bang Kadis Pendidikan Kota Bekasi, Bang Inai, bocah asli Bekasi ya. Bang Kadis, panjang lebar nih. Sesi 1, sesi 2 kita bicara tadi pra pendaftaran, kemudian tadi jalur-jalurnya. Tadi baru jalur zonasi, afirmasi dan prestasi, Iya. ya kan? Nah, perpindahan orang tua tadi sempat disinggung juga nih Bang Haji nih. Nah, kita ingin bergeser juga nih Bang Haji. Kalau bicara masyarakat kan, mungkin mereka juga banyak yang belum paham nih cara upload, kemudian mendaftar begitu. Sebenarnya Dinas Pendidikan menyiapkan mungkin ada tools atau mungkin guidance nggak sih untuk memandu mereka gitu Bang Haji? Ya, terima kasih Bang Lukman. Terkait dengan kita proses pendaftaran atau ada kesulitan yang dari masyarakat ya,
itu kita dari awal kita komitmen Ya. untuk membantu dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh Ya, hati. dengan sepenuh Oke. hati. Makanya kita lakukan ada posko pelayanan di 12 kecamatan. Oh, sekarang di 12 kecamatan Iya, ya? ada. Oke. Jadi di 12 kecamatan. Jadi bukan di distrik aja sekarang? Bukan ada. Jadi bukan di distrik, di 12 kecamatan ada, di setiap sekolah ada. Oke. Nah, jadi apabila ada masyarakat yang mungkin ada kesulitan atau apa, itu bisa didatang ke kecamatan, bisa datang ke sekolah, bisa langsung datang ke distrik. Kalau untuk distrik itu kan dipusatkan di SD Margahayu 5. Margahayu 5 ya? Iya, itu kalau Samping kantor distrik. samping kantor distrik. Iya, Silakan iya. datang aja kalau bisa ada kesulitan. Itu kita layani sampai tuntas ya. Oke. Ya, supaya apa? Supaya bisa terlayani dengan baik ya, terpuaskan ya. Walaupun kita menyadari kita tidak mungkin melayani atau memuaskan semua orang. Masih ada keterbatasan lah pasti ya. keterbatasan. Oke, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. untuk maksimal mungkin. Oke. Dan juga kita membuka pelayanan pengaduan segala macam, yaitu 24 jam ya. Itu kita layani, atau kita jawab dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, untuk siswa nih yang lulusan SD kemudian mau mendaftar SMP, kan banyak nih sekolah yang menjadi koordinator ya, artinya mengkoordinir calon peserta didik ini untuk daftar di sekolahnya. Itu diperbolehkan secara aturan? Gini, sebenarnya kita melayani masyarakat. Harusnya, idealnya, begitu keluar sekolah, diberikan ada pelayanan lulus ya, itu masyarakat tanggung jawabnya, orang tua ya. Tetapi kita kan sebagai pelayan, apabila masyarakat membutuhkan kita untuk ini pendaftaran, kita layani. Tetapi di situ adalah gratis ya. Iya. Nah, tuh gratis ya. Gratis, tidak ada jadi nggak ada pungutan gitu ya, Bang Haji. dan itu orang tua harus memberikan surat pernyataan daya gitu kan. Jangan sampai nanti disalahkan. Kadang-kadang kita udah minta bantuan ke guru atau kelas 6, tapi nanti disalahkan segala macam udah. Jadi situ gratis, tidak ada pungutan. Ya, tidak pungutan segala macamnya. Silakan gitu kan gitu. Saya sudah wanti-wanti juga kepada guru kelas 6 atau kepala sekolah yang SD mau daftar ke SMP, tidak ada pungutan segala macam. Gitu. Kita memberikan pelayanan sepenuhnya. Luar biasa. Nah, untuk layanan aduan di distrik sendiri ada call centernya nggak Bang Haji? Ada. Kita layanan pengaduan itu kita kerjasama dengan Pemkot, itu adalah sama, itulah 1544 ya, itu untuk call center Kota Bekasi. Itu juga link juga ke kita dan itu pasti sampai ya. Kemudian untuk distrik sendiri WhatsApp kita punya ya, 24 jam ya kita layani pengaduan, kita harus kita baca ya, 0812 1355 5753. Oke, dan tak banget dah tuh ya. Itu. Kemudian Instagram juga ada. Ada Instagram juga? Ada Instagram Dinas Pendidikan. Distrik _ kota _ Bekasi. Oke. Jadi semua Silakan, media sosial udah ada nih. Di medsos juga ada. Ya, silakan. Di web juga ada. Silakanlah kemana saja bisa. Ya, itu kita layani apabila masyarakat mengadu atau perlu pelayanan, atau misalnya ada anggota kami yang kurang pas pelayanan segala macam. Karena kita punya moto dalam pelayanan, datang cemberut, pulang tersenyum. Datang gitu. cemberut, pulang tersenyum. Jadi terlayani dengan baik intinya gitu ya. Gitu. Harapan kita begitu. Iya, Jangan orang datang tersenyum, pulang cemberut. Iya. Jadi bisa disumpah serapain itu kalau kayak gitu Bang Haji ya. Iya. Tapi gitu. alhamdulillah nih, distrik selalu begitu ya. Iya, kita harapkan begitu. Iya. Semuanya. Makanya pelayanan harus benar, sapa, salam, senyum, 3S. Ya, Sapa, gitu. Salam, senyum, luar Iya, biasa. Iya. Kalau misalnya ada cemberut, ya silakan aja laporkan gitu kan. Diaduin ya. Iya, bisa tuh ya. Kita ingatkan gitu. Langsung diingatkan tuh ya Langsung petugas diingatkan. tersebut ya. Langsung di pengaduan misalnya ada kami yang gini-gini, silakan pengaduan. Nanti kita ingatkan juga. Oke, siap. Nah, untuk pelaksanaan PPDB nih. Tadi kan melibatkan beberapa elemen ya, dari dinas sosial, dinas dinas pendudukan ya, catatan sipil gitu. Nah, ada elemen lain nggak? Mungkin kayak mahasiswa atau mungkin dari LSM atau Ormas untuk ikut memantau juga nih Bang Haji. Ya, terima kasih. Terkait dengan proses-proses itu, kita juga dalam sosialisasi kita sudah lakukan. Dan kalau mahasiswa juga dari ini, dia juga membuka pelayanan pengaduan, silakan. Kita silakan monggo. Dan kita memang
suksesnya suatu organisasi atau pelayanan itu kan apabila ada masukan dari semua Betul. oh iya, dari semua stakeholder. Betul, Nah, betul. misalnya dari mahasiswa masukannya apa, kita tampung itu semua. Jadi menerima ya menerima masukan-masukan tersebut gitu ya. kan, silakan. Yang penting ada solusi. Jangan misalnya mengkritik tidak ada solusi kan gitu. Jadi kita Iya, iya. harapkan ada masukan ini solusinya begini kan gitu. Itu kita terima dengan kedua belah Lapang tangan. dada ya. Oke, Iya. iya. Bang Haji, nah sekarang kan pelaksanaan pendidikan udah tatap muka nih. Iya. PTM gitu kan. Kalau kemarin kan 2021 masih daring lah Daring ya. ada 50-50 lah gitu. 50-50. Akhir-akhir ini baru tatap muka. Nah, untuk jumlah rombel nih, sesuai dengan Permendikbud kan maksimal 33 kalau nggak salah ya. Atau 35? Iya, kita sesuai dengan SOP dan standar. Kalau bisa standar itu untuk SMP jumlah siswa 28. 32, maaf 32 untuk oke. SMP. Untuk SD 28. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin kita menerapkan sesuai dengan SPM. Itu 232 untuk SMP, kemudian 28 untuk SD. Oke. Jadi nggak bisa ditambah-tambahin lagi kayak kemarin gitu? Ya, bisa perwal aja, berdasarkan perwal. Berdasarkan perwal kan gitu, dan Iya, perwal dengan perwal kita SMP 32, SMP SD 28. Oke, Gitu. tuh kalau rujuk tidak ada istilah titipan lagi tuh di zamannya Bang Inai gitu ya. Insya Allah ya Bang ya. Ya, Karena mudah-mudahan. sesuai dengan peraturan bahwa setiap rombel itu 32 setiap kelas gitu Ya, ya. cek kelas untuk SMP. Untuk jumlah rombel satu sekolah berapa rombel? Nah, ini tergantung dari pas dia kapasitas sekolah tersebut. Kapasitas sekolah ya. Kan kalau aturannya itu misalnya SMP itu maksimal setinggi-tingginya 11 rombel. 11 rombel. 11 Itu maksimal rombel. SMP ya. Maksimal. Oke. Kemudian untuk SD setinggi-tingginya 4 rombel. Gitu. Jadi kali 20. Misalnya SMP 32 kali 11. Oke. Kalau memang pakai maksimal. SD 28 kali sekian. Nah, jelas kita melaksanakan kegiatan tersebut atau proses BPDB itu berdasarkan perwal dan kepwal yang telah ditetapkan oleh Pak Wali Kota. Oke. Jadi nggak usah khawatir nih buat teman-teman yang punya yayasan sekolah swasta Ya. bahwa Kota Bekasi ini tadi ya tidak membedakan, tidak ada dikotomi negeri dengan swasta. Kemudian untuk kapasitas juga sesuai dengan aturan. Aturan. Oke. Jadi sekolah swasta nggak usah khawatir gitu Bang Haji. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi swasta ini kan kita tanpa ada swasta juga kita nggak jalan kan, Betul, pasti. betul. Karena nggak mungkin ya misalnya Tadi jumlah 44.000 jumlahnya. 44.000 Yang gede tampung negeri cuma 13.000 SMP-nya. 13.000, dan Iya. itu masih swasta. Iya, Nah, iya. oleh karena itu kita berharap kepada yayasan dan sekolah swasta. Nah, ini membantu pemerintah misalnya orang menerima nih orang yang tidak mampu diberikan keringanan gitu kan. Tapi juga saya juga ini ada sekolah-sekolah swasta yang sudah tutup juga kan Iya, iya, gitu ya. Ya, ini kita harapkan sekolah-sekolah ini swasta untuk bisa sama-sama untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan. Oke. Saya yakin ya. Jadi sama-sama tujuannya mencerdaskan Kan kehidupan bangsa ya. Sama-sama. Yang penting semua bisa sekolah. Negeri swasta sama. Sama, Ya, luar semua bisa biasa. sekolah. Dan kalau misalnya nanti ada usia anak sekolah yang belum sekolah, nah itu kita carikan solusinya supaya bisa masuk sekolah. Itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama itu luar biasa memang Haji. Nah Bang Haji, mungkin sebelum ditutup nih, ada pesan buat masyarakat khususnya calon peserta didik baru nih Bang Haji, untuk tadi jangan lupa ngupload pas pra pendaftaran, dan nanti pas pendaftaran jangan lupa juga nih mantau terus gitu Bang Haji. Ya. Silakan Bang Haji. Ya, terima kasih Bang Lukman. Terkait dengan proses PPDB online tahun 2022 ini yang saya harapkan pertama kepada calon peserta didik ini harus melalui tahapan-tahapan. Diharapkan yang akan masuk SD maupun SMP negeri di Kota Bekasi itu harus mengikuti proses pra pendaftaran. Pra pendaftaran. Ya. Oke. Dan proses pra pendaftaran itu juga harus dipantau nih. Karena ada dikonfirmasi, ada yang ditolak, ada yang Berarti kalau ditolak belum memenuhi syarat. belum memenuhi syarat. Berarti persyaratan yang belum lengkap. Apakah itu dari Harus dipenuhin dulu tuh. dipenuhi dulu. Misalnya apakah itu dari koordinasi dia nggak tepat antara tempat tinggal dengan yang diupload kan gitu. Pasti tertolak itu. Oke. Nah, makanya kalau ada ditolak, berarti itu harus dibenerin lagi, disempurnakan lagi. Oke. Nah, ini. Jadi ini sangat penting ya. Kemudian apalagi tadi karena pra pendaftaran adalah tiket untuk bisa mendaftar dalam akun tadi PDB online tadi Oke. tanggal 4. Oke. Nah,
Oleh karena itu kita berharap karena memang daya tampung SMP negeri ya maupun SD negeri itu terbatas, jadi kami berharap pemerintah Kota Bekasi berharap ya semua sekolah sama. Negeri dan swasta. Jadi tidak usah misal saya harus ke negeri. Jadi silakan di sekolah swasta. Kalau yang kurang mampu nanti dibiayai oleh pemerintah Kota Bekasi melalui APBD ya dibantu pembiayaan per bulan. Dan sekolah swasta juga akan memberikan biaya gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke. Gamblang banget nih Bang Haji. Tapi mungkin sebelum ditutup nih, terakhir Bang Haji ya, terakhir. Nah, untuk calon peserta nih Bang Haji. Mereka misalnya udah daftar zonasi kemudian ditolak. Bisa pindah ke jalur lain? Bisa. Berapa kali? Misalnya 2 kali. 2 kali ya? Ya, 2 kali. Jadi bisa. Jadi misalnya nih, dia misalnya zonasi tertolak dia begini. Dia zonasi tertolak. Misalnya dia sekolah mana yang lebih dekat misalnya bisa daftar. Tapi jangan dari zonasi dari zonasi ke afirmasi. Oh, nggak bisa ya? Ya, karena proses daftar tadinya beda tuh ya. Kecuali dia memang datanya data afirmasi, misalnya data afirmasi. Kemudian dia jalur zonasi karena zonasi nggak diterima, dia masuk lagi ke afirmasi itu bisa. Tapi afirmasi kan datanya khusus. Oh iya. Kalau tidak ada datanya berarti tidak diterima. Tidak diterima gitu. Ini masih 2 kali. Untuk satu sekolah misalnya nih, anak ini di SMP 1 ketolak misalnya udah gugur nih, udah nggak ada namanya. Terus pindah ke sekolah lain bisa tuh ya? Bisa. Pokoknya selama masih tanggal 7 Juli tadi ya. Jadi selama proses tanggal 4, 5, 6, 7 itu masih boleh pindah. Yang penting dia sudah tertolak dulu, udah terkenal dulu dengan zonasinya itu. Oke, iya. Nah, tahap kedua itu nanti tanggal 8, 9 itu ada pengumuman dulu. Nanti kan misalnya pengumuman tahap pertama ya. Tahap pertama. Nanti pemenuhan pemenuhan apabila ada kekurangan. Jadi online juga. Daya tampungnya misalnya masih ada yang kosong nih kayak tadi tuh. Gini ya. Daya tampung misalnya untuk afirmasi, zonasi, PTO dan prestasi kurang misalnya 1000. Nanti yang dibuka adalah 1000 berarti untuk zonasi semuanya. Jadi tahap kedua hanya untuk zonasi. Iya, zonasi semuanya. Oke, siap. Terima kasih waktunya Bang Haji Inai. Sehat selalu Bang Haji ya. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama ya Bang Lukman. Semoga kita juga selalu diberikan. Amin. Kalau rujuk, demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. Haji Inayatullah MPD. Semoga kita doakan beliau senantiasa sehat selalu dalam bertugas. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.